Perkenalkan, nama saya Christopher Rafael. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kasus 2 pada tugas LDK, yaitu terkait penyalahgunaan narkotika. Kita tahu bersama bahwa penyalahgunaan narkotika secara luas merupakan krisis yang terjadi di banyak negara, dan salah satunya terjadi di Indonesia. Di mana kita tahu di Indonesia terjadi di salah satu desa yang bernama Desa Mauk yang berada di Tangerang, Provinsi Banten. Di mana di sini para pengedar narkobanya seringkali menjadikan para remaja dan dewasa muda dari berbagai macam kalangan sebagai target dari konsumen mereka. Dan di sini ada sebuah organisasi yang bernama Habitat for Humanity in Indonesia, di mana mereka adalah sebuah organisasi yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan dari suatu pedesaan. Dan organisasi ini sendiri telah bekerja sama dalam membangun tempat tinggal yang lebih layak dengan penduduk setempat selama hampir 10 tahun di kawasan kalangan bawah. Dan mereka mengatakan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Desa Mauk telah tersebar luas di kalangan siswa SMP hingga siswa SMA. Berikutnya adalah mengenai jumlah kasus narkotika di wilayah Provinsi Banten. Dan menurut sumber BNN Provinsi Banten tahun 2020, jumlah kasus yang terjadi yaitu 929 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.629, serta persentase pelajar dan mahasiswa yang menggunakan narkotika yaitu sebanyak 27,32%. Kemudian di sini ada solusi yang saya berikan sebelum adanya perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah mengenai jenis bantuan apa yang dilakukan. Dan tentunya di sini menurut saya pribadi, jenis bantuan yang dapat ditawarkan untuk menghentikan penggunaan narkoba dan membuat siswa-siswi menghindar dari penggunaan narkotika dapat diberikan secara ajaran dan ajakan moral kepada mereka. Dan saya percaya melalui adanya hal ini, membuat adanya tingkat kesadaran yang meningkat dengan adanya ajaran dan ajakan yang diberikan di sekolah. Dan tentunya mereka menjadi mempunyai sifat anti narkoba di dalam diri mereka masing-masing. Berikutnya adalah mengenai kapan akan dilaksanakan, yaitu menurut saya pribadi yang tepat adalah pada saat jam sekolah, di mana di sana guru-guru dapat memberikan ajaran penyuluhan terkait narkoba itu sendiri dan juga tentunya mengusung adanya ajakan anti narkoba di kalangan siswa-siswi. Lalu mengenai mengapa perlu dilakukan, dan tentunya hal ini juga berkaca dari apa yang sudah terjadi di Desa Mauk, di mana mereka terdapat banyak sekali siswa-siswi yang berhenti dan bahkan putus sekolah yang diakibatkan oleh sebagian besar siswa-siswinya yang mengkonsumsi narkoba. Dan tentunya solusi saya di sini perlu dilakukan yaitu bertujuan untuk menurunkan adanya angka rendahnya kelulusan tingkat SMA di Desa Mauk dan memberikan kesadaran kepada siswa-siswi mengenai pentingnya bersikap anti narkoba karena dapat merusak tubuh dan juga tentunya dampaknya akan membawa sampai seumur hidup, yaitu organ tubuh yang rusak dan bahkan tingkat kesadaran diri yang menjadi tidak seperti normal dan sedia kala. Kemudian mengenai siapa yang harus berperan, di sini tentunya kita tidak dapat mungkiri bahwa orang tua lah yang harusnya berperan lebih banyak, lebih dalam di dalam memberikan perhatian dan pengawasan kepada anaknya. Karena orang tua yang lebih sering menghabiskan waktu dengan anaknya dan tentunya di sini orang tua dapat menjadi teman cerita dan juga tempat di mana sang anak dapat meluapkan hal-hal yang mungkin selama ini dia pikirkan, yang membuat dia depresi dan stres, sehingga orang tua di sini berperan untuk mendampingi. Kemudian yang kedua juga tidak kalah penting yaitu guru, di mana guru di sini sebagai seorang pengajar tentunya harus dapat mengayomi setiap siswa-siswinya agar dapat memberikan ajakan, ajaran secara moral, sehingga tentunya siswa-siswi di sini dapat mempunyai tingkat kesadaran yang meningkat setiap harinya. Dan tidak hanya guru yang dapat memberikan ajakan dan ajaran, kita juga membutuhkan adanya dukungan dari para ahli dan BNN dan dokter. Sehingga melalui adanya bantuan dari kedua belah pihak ini, tentunya ajakan dan ajaran yang diberikan kepada siswa-siswi sebagai edukasi, tentunya membuat mereka semakin percaya adanya dampak yang negatif dan membuktikan bahwa narkoba itu menjadi salah satu dampak buruk di dalam kehidupan.
Lalu di mana dapat dilakukan? Tentunya ajaran dan ajakan penyuluhan dapat dilakukan di sekolah, seperti misalnya di ruang kelas, atau mungkin di dalam foto ini dapat terlihat adanya dilakukannya konseling yang dilakukan di ruangan BK. Kemudian juga dapat dilakukan di rumah bagi orang tua, di mana mereka dapat memberikan pengawasan, perhatian, dan juga mungkin saling berbincang satu sama lain terkait apakah mereka terlihat mencurigakan menggunakan narkoba, atau mungkin orang tua dapat memberikan penyuluhan seperti sikap anti narkoba, kemudian bagaimana mencikapi jika ada orang yang menawari narkoba, dan sebagainya. Lalu bagaimana melakukannya? Dengan cara tentunya yang pertama, kita melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba. Dan hal ini sangat tepat sekali bila dilakukan di sekolah, di mana pada saat sesi sekolah ada sesi khusus terkait seminar dan penyuluhan anti narkoba, sehingga kesadaran mereka terkait anti narkoba itu semakin meningkat setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu rutin melakukan razia seperti misalnya tes urin, kemudian juga melakukan pemeriksaan di tas mereka, di motor mereka, dan juga di kantong-kantong celana dan baju mereka. Sehingga tentunya kita membutuhkan adanya peran dari BNN dan kepolisian yang sangat ahli dalam hal ini jika memang sudah terbukti adanya kasus narkoba. Namun jika tidak terbukti atau bahkan tidak diketahui atau bahkan tidak ada sama sekali menggunakan narkoba, maka alangkah baiknya cukup guru-guru terlebih dahulu yang melakukan razia. Namun jika memang sudah sampai di titik parahnya, maka perlu adanya bantuan dari polisian dan juga BNN yang mereka yang lebih ahli untuk menangani, sehingga mereka tentunya mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk melakukan razia. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu pengawasan dan perhatian dari guru dan orang tua. Kita tahu bersama bahwa tidak lepas bagi orang tua untuk melakukan pengawasan karena mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu, perlu adanya bantuan dari mereka yang dapat mengawasi langsung, kemudian memberikan perhatian khusus, sehingga sang anak pun ketika mereka hendak mau menggunakan narkoba, mereka merasa iba dan tidak enak karena adanya perbuatan baik dari orang tua dan guru-guru mereka. Dan tentunya mereka mempunyai kesadaran untuk lebih menghindari adanya penggunaan narkoba itu sendiri. Kemudian yang keempat, memasukkan materi narkoba ke dalam mata pelajaran seperti biologi, sehingga mereka mengetahui dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dengan menggunakan narkoba. Kemudian pendidikan agama, di mana apakah secara keagamaan itu salah atau benar, dan juga tentunya secara kerohanian dapat dikatakan mereka mengetahui bahwa tubuh mereka bait Allah, sehingga tidak seharusnya dirusak dengan adanya penggunaan narkoba yang dapat merusak organ dan juga tingkat kesadaran diri mereka. Dan dalam pelajaran penjaskes tentunya dapat diberikan pengajaran dan juga penyuluhan bagaimana mungkin ketika mereka misalnya ada di keadaan stres atau mungkin depresi, bagaimana mengatasinya, sehingga mereka tidak seharusnya melampiaskan hal tersebut ke dalam adanya penggunaan narkoba. Seperti misalnya mereka dapat menggunakan teknik yoga, kemudian teknik senam yang dapat melampiaskan rasa stres dan depresi mereka dan bahkan menghilangkan rasa tersebut. Kemudian jika mereka memang sudah menggunakan narkoba, maka tidak ada jalan lain selain adanya rehabilitasi di mana mereka dapat dilepaskan dari kebiasaan penggunaan narkoba. Dan tentunya hal ini dapat membuat mereka kembali ke aktivitas normal. Kemudian kita mengetahui bahwa adanya perubahan dalam kasus ini, yaitu setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebab utama isu narkoba di kalangan para siswa-siswi berasal dari adanya kesulitan finansial dan ekonomi yang dihadapi oleh para penduduk setempat. Oleh sebab itu, di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi bagaimana sesudah adanya perubahan yang tadi sudah kita lihat bersama. Hal yang pertama yaitu jenis bantuan apa yang dapat dilakukan. Tentunya dengan adanya penemuan mengenai penyebab utama isu penggunaan narkotika karena berasal dari kesulitan finansial dan ekonomi yang dihadapi oleh para penduduk, maka kita dapat mengatasinya dengan cara kita memberikan bantuan secara perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereka dapat mengatasi adanya kekurangan itu sendiri, dan juga tidak hanya kebantuan secara finansial dan ekonomi,
tapi kita juga dapat memberikan bantuan dukungan secara psikologis di sekolah, di mana mereka mungkin selama ini memendam suatu hal yang dapat diceritakan. Nah, dengan adanya bantuan secara psikologis, tentunya mereka dapat meluapkan rasa tersebut sehingga mereka tidak jatuh untuk menggunakan narkoba. Kemudian hal yang kedua, yaitu kapan akan dilaksanakan. Terkait ekonomi finansial, tentunya uang yang disalurkan untuk membantu masyarakat, yang masyarakat tentunya yang berkekurangan dapat dilakukan rutin secara 1 bulan sekali. Dalam hal ini tentunya dapat dilakukan secara rutin karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara rutin 1 bulan, setiap 1 bulan sekali. Kemudian juga dapat dilakukan untuk kebutuhan psikologis dengan bantuan dukungan setiap rutin minimal 1 minggu sekali. Hal ini bertujuan untuk memonitor bagaimana sih perkembangan dan juga kehidupan mereka sehingga mereka tidak jatuh untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga mungkin sang ahli seperti guru BK dan juga psikiater atau mungkin psikolog dapat memberikan saran-saran kepada mereka dengan tepat. Selanjutnya, mengenai mengapa perlu dilakukan hal ini, menurut saya pribadi, hal ini bertujuan untuk membantu para warga menyelesaikan permasalahan dalam hal finansial dan ekonomi. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut, mereka merasa tertolong dan juga tentunya merasa terbantu. Dan tentunya dalam hal ini, kita kembali lagi kepada topik dasar kita, mereka tidak berujung pada keputusasaan hidup untuk menggunakan dan bahkan mengkonsumsi narkoba. Lalu siapa yang harusnya berperan? Dengan adanya perlunya peran dari pemerintah untuk dapat membantu rakyat kecil dan tentunya bantuan psikologis untuk para siswa-siswi dapat minimal melalui guru BK serta bantuan psikolog, bahkan psikiater bila memang adanya tingkat stres dan juga depresi yang berat. Dan pemerintah di sini perlu berperan untuk memberikan dana seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan juga di sini guru BK, psikiater yang dapat membantu adanya memberikan saran-saran untuk kejiwaan dari siswa-siswi agar tidak menggunakan narkoba. Berikutnya mengenai di mana dapat dilakukan, yaitu dengan cara bantuan dari pemerintah secara finansial dan ekonomi dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos, yang di mana mereka dapat mendownload di aplikasi Play Store dan App Store mereka masing-masing. Dan aplikasi ini dapat diunduh, dan nantinya setelah diunduh, mereka mendapatkan uang yang diberikan secara digital dengan memasukkan data pribadi mereka dan juga nomor rekening, dan tentunya aplikasi ini dapat terpercaya karena dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian konsultasi dapat dilakukan di sekolah, di mana tentunya dapat dilakukan seperti misalnya di gambar ini di ruangan BK, di mana mereka ada ruang secara privasi untuk mereka menceritakan suatu hal yang mereka pendam, suatu hal yang mereka mungkin merasa berat, merasa stres dan depresi kepada orang yang tepat, yaitu misalnya guru BK, kemudian juga psikolog dan juga psikiater. Hal yang terakhir, bagaimana sih kita dapat melakukannya? Dan tentunya di sini yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai konseling, di mana kita dapat mengadakan konseling yang rutin secara 1 minggu secara rutin, di mana mereka dapat meluapkan apa yang mereka rasakan dan juga tentunya mereka dapat berkonseling terlebih dahulu dengan guru BK, di mana mungkin mereka merasa malu jika memang menceritakannya kepada teman-teman, mereka takut dibicarakan, atau mungkin dengan orang tua yang mungkin orang tuanya pun sudah pasrah dengan keadaan ekonominya. Sehingga dengan mereka menceritakan ke guru BK, tentunya ada satu hal di mana mereka dapat mencurahkan isi hati mereka, dan mereka tidak sampai untuk jatuh ke dalam narkoba itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah ini dapat dilakukan secara bervariasi. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, yaitu terdapat banyak bantuan pemerintah yang dapat dilakukan. Pertama, yaitu melalui program Keluarga Harapan, di mana di sini adanya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui adanya program Kartu Keluarga Harapan. Dan di sini programnya sangat baik, di mana mereka memberikan bantuan untuk mengurangi beban dana yang dihadapi oleh setiap keluarga. Keluarga yang berkekurangan tentunya dapat diberikan dengan cara
Misalnya ibu hamil di sini melalui program data yang ada diberikan uang sebesar 750.000, kemudian balita sebesar 750.000, lansia 600.000, dan juga penyandang disabilitas sebesar 600.000. Dan juga program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar, di mana mereka tidak perlu ketertinggalan secara pendidikan meskipun menghadapi adanya kesulitan ekonomi dan finansial. Mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka meskipun adanya kesulitan secara ekonomi dan finansial. Karena pada dasarnya negara ini membutuhkan adanya generasi muda yang dibangun secara pendidikan dan edukasi, sehingga mereka tetap melanjutkan edukasi yang tinggi meskipun keluarganya tetap mengalami bantuan dari pemerintah. Kemudian yang keempat, dengan adanya bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN), tentunya kita dapat mengenal adanya istilah BPJS, di mana kesehatan mereka untuk biaya pengobatan imunisasi, mungkin juga untuk lansia operasi katarak, dapat dibiayai dan juga dibantu 100% oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini, mereka tetap bisa hidup sehat meskipun adanya kesulitan ekonomi dan finansial yang dibantu oleh pemerintah. Serta tidak hanya itu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya melalui program-program kartu saja, tetapi dapat diberikan melalui pekerjaan masyarakat, di mana pemerintah di sini dapat memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap mereka. Di mana misalnya jika mereka merupakan seorang pedagang, contohnya, maka mereka dapat diberikan keringanan-keringanan khusus seperti misalnya disediakan kios yang mungkin biaya sewanya kecil atau bahkan tidak dipungut sama sekali, atau mungkin dapat dilakukan juga untuk para pedagang diberikan tempat yang layak untuk berdagang, kemudian untuk nelayan dan petani yang mungkin orang tuanya juga berkebun, dapat diperhatikan mengenai upah-upah mereka yang seringkali berdasarkan apa yang saya lihat, itu mereka tidak dihargai secara upah karena mereka tidak dihargai karena tidak seharusnya mereka mendapatkan upah demikian dan bahkan seharusnya upah yang diberikan itu lebih. Nah, oleh sebab itu di sini perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam hal ini agar mereka juga mendapatkan uang yang seharusnya sehingga mereka dapat juga membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hal yang terakhir yaitu mengenai konklusi saya terkait penyalahgunaan narkotika dari kasus 2 ini, yaitu konklusi saya, generasi muda menjadi tolak ukur kesuksesan suatu bangsa, karena mereka akan meneruskan nasib dari bangsa ini. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membiarkan generasi muda dirusak oleh narkoba. Dan mari kita semua bersikap anti narkoba sehingga kita semua terhindar dari hal tersebut sehingga terkedepannya bangsa ini dapat menghasilkan generasi muda yang sehat secara pola pikir dan juga secara jasmani dan kerohanian. Sekian presentasi saya dalam video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan Tuhan memberkati.